kabar semua? Mungkin sebagian besar di antara kita sudah sekitar 1 bulan lebih ini hanya berada di rumah saja atau stay di rumah aja akibat pandemik dari COVID-19 alias Corona. Awal-awal mungkin cukup menyenangkan ya, hanya di rumah saja. 1 minggu, 3 hari, kemudian lama-lama tentu menjadi membosankan. Ditambah lagi, syukur-syukur nih masih ada yang bisa melakukan aktivitas bekerja dari rumah, tetap menghasilkan uang. Tapi bagaimana bagi kita, teman-teman kita, yang terpaksa di PHK karena perusahaan berhenti produksi. Tentunya ini menjadi sebuah permasalahan. Belum lagi nih, sebentar lagi mau bulan puasa. Sebentar lagi juga ada Idul Fitri. Sebentar lagi juga masuk tahun ajaran baru. Artinya penghasilan berkurang, ditambah lagi beban ekonomi pasti bertambah. Nah, tentu ini menjadi sebuah permasalahan baru karena COVID-19 ini tidak akan berakhir dalam waktu yang cepat. Dari hitung-hitungan sejumlah analis, ahli hitung-hitungan nih, menyebutkan bahwa pandemi corona atau COVID-19 ini belum mencapai puncaknya. Diperkirakan sekitar pertengahan tahun ini, artinya masih ada 2 bulan lagi. Lantas bagaimana cara kita survive, bagaimana cara kita bertahan, ujung-ujungnya menggunakan mantap alias makan tabungan. Tapi seberapa cukup sih tabungan kita untuk menopang hidup kita sampai beberapa bulan ke depan? Lantas masalah apa sih yang bisa terjadi? Apa sih yang harus bisa kita lakukan di tengah pandemi corona ini untuk tetap survive bagi keluarga-keluarga Indonesia? Nah, saat ini saya sudah bersama dengan 2 orang narasumber. Tentunya kita akan menggali informasi sebanyak mungkin bagi Anda, pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Langsung saja saya sapa, sudah ada bersama saya. Di sini ada Kepala BKKBN, Dr. Hasto Wardoyo, SPOG. Selamat siang, dokter. Apa kabar? Ya, baik. Selamat siang, Mbak Tisa. Alhamdulillah baik, sehat. Ya. Alhamdulillah baik, sehat. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami ada Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia sekaligus founder dari Rumah Perubahan, Profesor Renat Kasali. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik, terima kasih. Selamat siang, Dr. Hasto. Ya, selamat siang, Prof. Ya, selamat siang. Ya, pertama saya mau ke Dr. Hasto dulu deh. Dr. Hasto, ini kan kita tahu memang COVID-19 ini sangat berbahaya. Tapi kalau boleh kita mengingatkan sekali lagi masyarakat nih, Prof ya, atau dokter, seberapa bahaya sih sebetulnya Corona ataupun COVID-19 ini? Ya, kalau kita lihat kan karena penyebarannya itu yang begitu masif ya, dalam arti dalam waktu singkat dia bisa menyebar secara masif itu. Meskipun angka kematiannya tidak tinggi persentasenya, tetapi karena insidennya itu cukup masif, maka kemudian kan korban bisa banyak. Dan karena ini adalah virus yang biasanya itu tidak dulu-dulunya tidak menular dari binatang ke orang, ternyata virusnya mengalami suatu mutasi, kemudian akhirnya virus itu yang sebetulnya dari binatang tidak bisa masuk orang, akhirnya virusnya berganti diri, akhirnya mutasi menjadi bisa masuk ke orang. Kemudian ternyata dari orang bisa langsung menularkan kepada orang lain gitu. Jadi kan ini satu hal yang sangat luar biasa. Kalau kita tahu banyak virus-virus yang tidak mudah menular dari satu orang kepada orang lain, biasanya melalui satu vektor tertentu. Kalau ini kan kenapa sangat berbahaya karena ternyata langsung gitu loh. Kalau demam berdarah itu kan butuh bantuan nyamuk ya. Gitu. Kalau nggak ada nyamuk, nyamuknya sarangnya dihabiskan, kan demam berdarahnya tidak berjalan gitu. Tapi kalau COVID-19 ini kan langsung dari orang ke orang. Inilah Mbak Tisa yang menjadi masalah. Dan di BKKBN kebetulan kami senang sekali hari ini ada Mbak Tisa, ada Prof. Renal yang guru kita semua lah, Prof. Renal ini. Kan BKKBN ini kan mengemban tugas untuk membina keluarga. Tidak hanya masalah perencanaan untuk punya anak gitu ya. Tetapi BKKBN ini juga punya ini namanya UPPKS, jadi upaya peningkatan pendapatan keluarga. Jadi sebenarnya BKKBN ini Prof juga punya kegiatan bagaimana bina keluarga agar lansia, kemudian keluarga balita, ini ekonominya bagus gitu loh. Jadi makanya kami senang sekali hari ini Prof. Renal bisa hadir, Mbak Tisa bisa bersama-sama kita untuk diskusi bagaimana ya, kami minta ilmunya ini dari Prof ini, bagaimana supaya BKKBN ini bisa membina keluarga-keluarga tadi, ekonominya biar berjalan dengan baik ya. Prof. Renal, kita butuh ilmu nih dari Prof. Renal bagaimana supaya kita tetap bisa sejahtera, keluarga Indonesia tetap bisa survive di tengah pandemi Corona ini, Prof. Renal.
Ya, tadi saya belajar dari Pak Hasto, terima kasih, bahwa virus itu bermutasi. Ya, jadi bermutasi. Nah, manusia di sisi lain itu beradaptasi. Manusia beradaptasi. Jadi beradaptasi terhadap perkembangan. Jadi kalau dulu sebelum ada virus yang banyak seperti sekarang ini, kita beradaptasinya adalah dengan cara-cara yang dulu kita divaksin, begitu ya. Nah, sekarang kita harus cuci tangan dalam situasi seperti ini, harus jaga jarak, pakai masker dan sebagainya. Kita sehari-hari di luar pakai masker ini, hanya karena di TV supaya di depan kamera, supaya audiens melihat kita. Saya lihat tadi Pak Dokter juga datang Dan dengan kita nggak menularkan droplet ya, Prof. Renal ya. ya, kita tidak mengeluarkan droplet. Iya. Karena di depan laptop soalnya. Jadi kita beradaptasi. Beradaptasi misalnya begini. Kalau sekarang sudah dikasih tahu jangan mudik, jangan maksa begitu. Nanti kasihan keluarga yang ada di desa, ada yang di kota kelahiran kita, orang-orang tua yang ginjalnya fungsinya tinggal berapa persen begitu ya, yang punya masalah pernafasan dan sebagainya. Kita ingin mereka semua sehat begitu. Jadi kita beradaptasi ya. Sekarang diminta kita cuci tangan, kita beradaptasi. Dulu kita bahkan makan saja kadang-kadang kita main ambil saja begitu. Kita tidak pikirkan. Sekarang kita harus beradaptasi. Kemudian juga pendapatan kita kan ini turun kan? Pendapatan orang turun sekarang saat ini. Yang orang yang biasa dapat uang banyak turun, yang biasa dapat pas-pasan juga turun, bahkan terancam kehilangan pekerjaan, terancam tidak dapat customer, bahkan warung yang tadinya orang banyak belanja, sekarang tidak belanja. Tadinya orang makan di tempat, sekarang sudah diantar. Nah, bahkan sekarang muncul cara-cara baru begitu. Nah, artinya kita dituntut beradaptasi. Tadinya orang datang ke warung kita, sekarang kita harus punya orang atau minta bantuan untuk ngedrop, ya, untuk kirim, untuk ngantar begitu. Kemudian juga tadinya kita serahkan semuanya anak kita pada guru dan sebagainya. Sekarang kita di rumah, kita mendampingi anak kita. Jadi kita keluarga Korea Indonesia sekarang ini harus dekat dengan keluarga. Kemudian silaturahmi kita. Ini jangan lupa telepon orang tua. Hubungi orang tua. Orang tua itu kesepian. Orang tua itu rindu dengan anak-anaknya. Semakin berumur tuh semakin rindu begitu dengan anak-anaknya. Kemudian juga hal lain itu adalah kita pelajari juga pola pengeluaran orang berubah. Pola pengeluaran uang berubah. Jadi sekarang ini jasa-jasa banyak yang depending, ya bukan hilang, artinya pending, ditunda. Ya kayak kita saja lah Pak Hasto, ini sudah berapa minggu ini kita tidak potong rambut begitu ya. Kita tidak potong rambut, saya tidak potong rambut di selama berapa minggu. Tapi kamu masih rapi, Prof. Bukan hilang, tapi tertunda karena kita tidak ingin yang memotong itu jadi korban, yang potong rambutnya petugasnya itu jadi korban. Kita tidak ingin karena persentuhan dengan orang lain dan sebagainya, ya saling menularkan dan sebagainya. Jadi corona ini bisa dibilang membawa hikmah. Selain kita dituntut untuk menjadi soliter karena di rumah aja, mengurangi physical distancing, tapi kita juga menjadi solider, begitu ya Prof. Renal ya? Iya, dan kita harus menikmati juga ada sisi kebahagiaannya. Bahagianya apa? Dulu kita pergi ke kantor perlu waktu berjam-jam, macet di jalan, bensin habis, dan sebagainya. Sekarang kita bisa bertemu seperti ini lewat teknologi, walaupun tentu saja kalau terlalu sering juga membosankan suatu ketika gitu ya. Nah, tapi kita bahagia karena kita dekat dengan keluarga kita, dekat dengan anak-anak kita, dekat dengan orang-orang yang kita cintai. Jadi ada positifnya, saya kira. Tidak semuanya negatif. Nah, Prof, kita kan juga ingin tahu, tentu memang ada hikmah, tapi juga ada dampak nih dari wabah corona. Salah satu diantaranya adalah soal ekonomi dari setiap keluarga yang berbeda kekuatannya. Saya kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu membaca sebuah riset bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia ini diprediksikan ataupun sudah di antara mereka 44% menggunakan mantap alias makan tabungan mereka untuk bertahan karena nggak ada pemasukan tambahan akibat corona. Dan buruknya nih, Prof ya, ternyata ada 22% masyarakat yang mengatakan akan menggunakan pinjaman online. Banyak kan kasus-kasus yang mengerikan sebelum-sebelumnya nih akibat pinjaman online, bunganya terus bertumpuk-tumpuk dan akhirnya merugikan si peminjam itu sendiri. Nah, dalam kondisi seperti ini, bagaimana sih saran yang baik dari seorang pakar ilmu ekonomi untuk katakanlah sekrup yang lebih kecil dulu, kehidupan
keluarga Indonesia tiap-tiap rumah tangga? Kalau pendapatan kita berkurang atau berubah, kita juga beradaptasi dalam pengeluaran kita. Jadi hidup itu seperti neraca, ada timbangannya. Kalau belajar accounting itu ada timbangan, gitu ya. Disinilah pendapatan kita, disinilah konsumsi kita, dan selalu ada tabungannya. Tidak bisa 100% ini pendapatan, 100% kita habiskan. Hidup kita sangat, apa istilahnya, sangat rawan, sangat tidak aman begitu. Jadi kita harus terbiasa menabung, satu. Yang kedua, kalau pendapatannya di sini turun, spending atau pengeluarannya harus kita robah. Ya, ini kan berubah sekarang. Kita tidak keluarkan uang bensin sebanyak dulu. Kita tidak keluarkan biaya sosial seperti kemarin-kemarin. Kita berpakaian yang ada saja dulu. Ya. Yang ketiga, kita tidak perlu ganti ponsel kita secepat kemarin. Kemarin itu lihat teman punya ponsel baru, kita rasanya ingin punya ponsel yang sama dengan mereka. Kita lihat teman kita itu bisa rekreasi sampai ke Roma, sampai ke India, sampai ke Paris, kemudian pulang umroh ingin ikut turnya, begitu ya. Hari-hari ini itu tidak perlu dulu, ditunda dulu semua. Spending ini semua harus kita tunda, ada yang kita keluarkan. Karena ada pengeluaran yang bisa ditunda dan ada pengeluaran yang tidak bisa ditunda. Apa pengeluaran yang tidak bisa ditunda? Makan, minum, kesehatan, ya, bayar listrik yang terikat kontrak, uang sekolah anak, dan lain sebagainya. Tidak bisa ditunda ini. Ya. Nah, tapi ada yang bisa ditunda. Yang bisa ditunda apa? Yang bisa ditunda adalah pembelian hal yang sifatnya sekunder. Membeli perabotan rumah, membeli mesin cuci, membeli pakaian baru, bisa kita tunda. Ya, kita utamakan kesehatan, makan, anak-anak terpenuhi, listrik nyala, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, jangan lupa hidup ini kalau ada bencana seperti ini, pemerintah tidak diam. Ada banyak insentif dari negara, ada banyak sumbangan dari negara. Tapi jangan lupa juga, sumbangan ini bukan membuat kita, tidak boleh membuat keluarga-keluarga menjadi malas dan menjadi penuntut sumbangan. Ya, saya bahagia kemarin lihat ada ibu-ibu di daerah mana itu yang masih punya beras untuk 3 bulan ke depan, dan ketika dibagikan beras bantuan sosial, ya, mereka malah mengembalikan. Kenapa? Saya masih punya beras, masih ada orang lain yang membutuhkan. Ini ibu-ibu, contoh ibu-ibu Indonesia, ya, yang tahu kebutuhannya, yang tidak mengambil kesempatan seperti itu. Jadi ada banyak sekali kesempatan dari negara. Kalau memang kita tidak mampu, ya, dapatkan tuh bantuan sosial, kartu sembako, dan dari negara lain insentif. Ini banyak sekali. Nah, listrik yang 450 watt itu juga dibebaskan oleh negara. Ya, jadi jangan kita gengsi menerima bantuan, kita baru terima, kita terima. Ya, kita syukuri. Yang kedua, spending kita jangan norak, jangan berlebihan. Justru di saatnya kita harus menghemat, kita konsumsi berlebihan. Kemudian kalau harus pinjam, ya, ingat kembali ya, mengembalikannya. Ya, jadi kalau minjamnya dari fintech yang yang tidak jelas itu bunganya besar sekali, ya, dan nanti keluarga yang menanggung. Saya sudah banyak tetangga saya yang harus menjual tanah keluarga, rumahnya jadi makin kecil. Karena apa? Untuk membayar salah satu anggota keluarga, membayar hutang salah satu anggota keluarga, karena dia gelap mata ingin mempunyai handphone seperti temannya, dan akhirnya dipakai uang itu, dan akhirnya tidak bisa membayar, akhirnya pinjam lagi dari fintech yang lain, pinjam lagi dari pinjaman yang lain, akhirnya uang hutangnya besar sekali. Hari ini keluarga Indonesia harus bisa memiliki prioritas dalam melakukan spending. Oke, poinnya adalah semua keluarga Indonesia harus punya prioritas dalam spending. Jangan, kalau usahakan jangan sampai pinjam online. Kalaupun pinjam online harus jelas terdaftar atau enggak di OJK. Betul sekali. Itu ya, Prof ya? Betul sekali ya.